إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Syuf, kita tidaklah, misalnya seseorang terjerumus ke dalam zina, misal, astagfirullah, seseorang terjerumus ke dalam zina karena apa? Dikarenakan memang dia mengalami kesempatan dan kondisi yang memang memungkinkan untuk terjerumus ke dalam zina. Seseorang yang terselamatkan dari zina bukanlah dikarenakan dia kuat menahan godaan wanita, bukan. Tapi karena apa? Karena dia nggak pernah mengalami godaan, berada di satu tempat yang benar-benar kondusif dengan seorang wanita yang kemudian kita kalau tidak pernah kena, berarti karena apa? Karena nggak pernah digoda sama begituan. Kalau digoda sama godaan itu, wallahu a'lam kejadiannya bagaimana. Bahkan Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh Zulaikha, penamaan Zulaikha ini dhaif. Yang benar adalah Imra'atul Aziz. Penamaan Zulaikha ini lebih dari Israiliyat. Di Al-Quran hanya dikatakan Imra'atul Aziz, wanita dari pembesar negeri. Ketika ditekan, dimasukin ke kamar, Allah berfirman menggambarkan kronologisnya, oke? Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dan dia, yakni itu wanita, kunciin pintu-pintu, dikunci semua aman, dan kemudian dia menghampiri Yusuf seraya berkata, haytalak, sini ya. Allah gambarkan Yusuf alaihissalam adalah seorang lelaki yang normal, yang juga mau. Jangan salahin lelaki, lelaki kucing, iya nggak? Salahin ikan deh, iya nggak? Allah menggambarkan bahwa Yusuf secara fitrah, secara manusiawi juga mau sebenarnya, bukan nggak mau, iya nggak? Wanita istri pembesar kerajaan, oh cantik dong, iya nggak? Cantik terus harum, iya nggak? Kemudian apalagi yang ditakutkan? Takut ketahuan orang? Enggak, tenang, udah dikunci-kunciin. Dia dengan powernya udah bisa mengatur. Iya gak? Apalagi yang menahan dia dari ini wanita? Takut apa? Nggak mau kau jelek? Enggak, dia cantik. Nggak mau bau? Enggak, dia wangi. Istri pembesar kerajaan. Nggak mau takut ketahuan orang? Oh tenang, udah diamankan sama nih wanita. Allah, nggak ada alasan lain untuk menolak nih wanita. Nggak ada. Oke? Allah gambarkan, Allah berfirman, laqad hammat bihi wa hamma biha. Nih wanita udah benar-benar hammat bihi. Hammat bihi yakni pengen dimakan. Yusuf pun alaihissalam udah Lihat bahasa Arab dari lafaz per hurufnya bahkan menggambarkan maknanya. Bahasa Arab sempurnanya, indahnya luar biasa. Dari lafaznya, redaksinya, bahkan per hurufnya menggambarkan maknanya. Oke? Allah menggambarkan tentang kaum yang Allah hancurkan. Fadamdama alaihim, tuh, fadamdama alaihim. Tahu laler? Laler apa laler di sini? Laler. Lalat ya? Lalat. Bahasa Arabnya zubab. Kenapa zubab? Zabba ya zubbudi. Kalau ada ayam tuh kita nazubbuh, hush. Itu apa bahasa sininya? Menghalau. Zabba ya zubbu. Aba ya abu artinya kembali. Laler psikologinya kalau diusir balik lagi, diusir balik lagi. Zubab, akhirnya zubab. Ajib. Telunjuknya apa? Sababah. Kenapa? Dari dulu bangsa Arab kalau main syair, kan syair satu kabilah suka ngeledek kabilah lain pakai syair, ledek-ledekan. Si jago syairnya datang pakai imamah. Imamah nih kain yang digelibet-gelibet, dimiringin imamahnya. Celananya yang bagian belakang diprosotin. Apa prosotin di sini?
Didodorin, bajunya diacak-acakin, terus dia ledek-ledek dengan telunjuk. R&B. Ini barat baru. Ini barat baru, bro. Kita duluan. Dia ngeledek-ledek, kalau ngeledek pakai telunjuk. Ngeledek bahasa Arabnya sabaya subuh. Karena telunjuk selalu digunakan untuk ngeledek, jadi sababah. Tayyib. Allah berfirman, laqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu, Imra'atul Aziz, udah benar-benar pengen kepada Yusuf alaihissalam. Yusuf pun pengen, manusiawi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Yusuf alaihissalam. Wa illa tasrif anni kaidahunna la asbu ilaihin. Kalau bukan karena Allah palingkan dariku tipu daya mereka, ya kan? Laula an ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena aku melihat keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memalingkan dia dari wanita tersebut. Lihat, kenapa? Kalau udah godaan wanita, sekuat apapun seorang lelaki, wallahu a'lam, mau berilmu mau jahil, kalau sudah di dalam kondisi yang kondusif, wallahu a'lam yang terjadi. Oke? Tapi wanita bisa menjadi, ya akhi, wanita bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia apabila apa? Apabila memang dia skillnya untuk menguasai dan mengambil hati lelaki, kemudian dia gunakan mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia seindah-indahnya dan sebaik-baiknya perhiasan dunia. Karena apa? Tadi yang kita katakan, seorang lelaki bisa jadi dia menolak permintaan ayahnya, permintaan ibunya, dan permintaan orang-orang yang berjasa besar kepadanya. Tapi kalau istrinya yang minta, ya, apapun yang kau minta wahai istriku, dia kasih. Nah, kuasa ini terhadap suaminya, terhadap hati suaminya, apabila dia gunakan untuk mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dialah sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi. yakni sesuatu yang sangat dicintai dan kemudian menguntungkan bagi lelakinya dan keluarganya di akhirat nanti.